Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita bawa hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Setiap berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu menyertai setiap hidup kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami bawa hidup kami, bawa hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Suara kita, angkat hati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Imanku
bahwa janji-Mu selalu digenapi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau yang berjanji dan Engkau yang sanggup menggenapi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bawa hidup kami Tuhan untuk mengenal akan Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kau memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai, sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu itu Tuhan, kami boleh belajar Tuhan, makin mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kami percaya Tuhan, kami menerima kemenangan dari-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya percaya semua di dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan mengawali pekerjaan kita, aktivitas kita dengan penyertaan Tuhan melalui firman-Nya. Oleh karena itu, tema saat ini yang gereja berikan kepada kita yaitu darah Kristus membawa kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengingat di dalam 1 bulan kita mengikuti perjamuan kudus, di situ kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus untuk di dalam Lukas 22 ayat 20 dikatakan di sana, demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini adalah merupakan lambang dari perjanjian baru oleh darah Kristus. Dan dilanjut di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau kita mengingat apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus ini di dalam perjamuan terakhir, mengingatkan bahwa ada sebuah kemuliaan dan kasih karunia yang tersedia di dalam perjanjian baru. Dan semuanya ini terjadi karena penumpahan darah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan dosa manusia terjadi ketika Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, dan disitulah ada pengampunan dosa dan merupakan sebuah perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru yang tidak hanya sekedar pengampunan dosa, dan di sini kita akan mendapatkan bagaimana berkat di dalam perjanjian itu sebagai perjanjian yang baru yang diberikan oleh Tuhan melalui pengampunan dosa, melalui darahnya yang tercurah di dalam menebus kita. Dan di situ dikatakan bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Apa yang kita dapat dari perjanjian yang baru ini? Kita akan baca bersama-sama di dalam Ibrani 8 ayat 10 sampai dengan 11. Ibrani 8 ayat 10 sampai dengan 11. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendapatkan dari darah perjanjian Tuhan yang sudah diberikan, dimeteraikan bagi kita, yaitu perjanjian yang baru. Kita akan mendapatkan 3 hal yang harus kita terima dan kita ingat di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Dengan tercurahnya darah Tuhan Yesus di kayu salib, kita mendapatkan pengampunan dosa. Dan di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-12 di situ dikatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendapatkan pengampunan artinya kita ini sudah dibukakan pintu anugerah. Dan pintu anugerah yang sudah dibukakan itu akan mendatangkan sebuah damai sejahtera karena belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan tidak mengingat dosa yang sudah kita perbuat. Dosa kita tidak diingat. Itulah yang pertama, kita mendapatkan sebuah pengampunan dosa. Kemudian yang berikutnya di dalam ayat yang ke-11. Mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Yang kedua adalah persekutuan yang intim dengan Allah. Dan dikatakan di situ di dalam Ibrani yang ke-11, semua besar kecil akan mengenal aku. Artinya mereka semua itu tidak mengenal diskriminatif. Semuanya memiliki hak untuk berhubungan intim dengan Allah sehingga mendapatkan sebuah kesempatan untuk membangun kehidupan yang berkenan kepada Allah. Besar kecil, jadi tidak ada yang namanya hubungan intim dengan Allah itu dibatasi. Semua memiliki hak untuk berhubungan intim dengan Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini semua karena darah Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kita, menjadi satu pengampunan, dan kemudian kita ini bisa berhubungan dengan Tuhan. Melalui itu semua kita mendapatkan kasih karunia. Kemudian yang ketiga yang di dalam ayat yang ke-10. Yang ketiga adalah menandakan bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup manusia. Dan di situ dikatakan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan perjanjian baru melalui darah Kristus, kita ini sudah ditetapkan menjadi anak-anaknya, anak-anak Allah yang sudah ditebus. Oleh karena itu ketetapan Allah, hukum Allah masuk di dalam akal budi, artinya bersemayam, menguasai hidup, dan ketetapan itu ada di dalam hidup manusia, di hati manusia. Tuhan bekerja karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Maka kita sebagai umat yang percaya akan hal itu, mari kita sudah diingatkan oleh Tuhan 3 hal, yaitu melalui perjanjian darah Kristus, itu adalah pengampunan dosa dan persekutuan yang intim dengan Allah. Kemudian Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidup manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajarkan bahwa semua berkat ini sepenuhnya karena kasih karunia Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kita rajin di gereja. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-5, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk menghitung sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi semuanya itu karena kasih karunia Allah.
semua berkat ini bisa kita nikmati dan tidak kita beli, karena sesuatu itu sudah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Perjanjian kasih karunia ini diberikan oleh Tuhan kepada kita, menjadikan harta surgawi, harta yang paling berharga di dalam hidup kita melalui darah Kristus. Oleh karena itu kita sudah terima yang namanya kasih karunia melalui darah Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam kehidupan kita mencari perkenanan Allah, supaya hidup kita hidup yang berkenan. Kemudian kita selalu berupaya bagaimana penyempurnaan kehidupan kita untuk mencari sebuah perkenanan Allah. Tentu dengan proses yang dilalui atau yang kita lalui adalah proses yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadikan kita semakin dewasa menuju kedewasaan rohani, sehingga kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan proses itu adalah proses yang tidak pernah berhenti. Secara terus kita akan mencari sebuah perkenanan di dalam kehidupan kita. Tentu saja dengan firman Tuhan yang setiap saat membawa kita untuk hidup semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki dengan 3 hal. Adalah dari darah Kristus kita mendapatkan sebuah pengampunan. Melalui darah Kristus kita bisa menjalin hubungan dengan Allah, mencari perkenanan Allah, dan Allah sendiri yang bekerja di dalam hidup kita. Selamat menikmati dan memasuki hari ini dengan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini akan firman-Mu. Tuhan, kami ingin membawa hidup kami menerima kasih karunia melalui darah-Mu Tuhan untuk menebus dosa kami. Perkenankan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, Engkau sendiri yang akan mengubah hidup kami menjadi hidup yang semakin berkenan kepadamu. Tuhan, proseslah kami, proseslah hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak berdaya, kami tidak mampu, tetapi karena kasih karunia Allah di dalam hidup kami akan mampu untuk menikmati dan melalui hidup ini di dalam Tuhan. Terima kasih, kami akan memasuki hari ini Tuhan. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk menerima semua anugerah yang Engkau berikan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.